Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ya, saya rasa suara saya juga sudah terdengar sepertinya. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin koneksi saya agak error atau bagaimana begitu ya. Tapi dengan dengan kita pada pagi hari ini, kita bersyukur karena berkat Tuhan yang luar biasa yang kita bisa nikmati sepanjang minggu bekerja. Kita bisa nikmati, kita bersyukur karena banyak hal-hal yang kita rasakan di dalam kehidupan kita sepanjang kita beraktivitas, sepanjang kita mungkin siang malam kita bekerja, tetapi Tuhan masih selalu menyertai kita, selalu bersama-sama dengan kita. Karena buktinya sampai pada hari Sabat ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dan tentunya itu oleh karena berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dan pada hari Sabat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, segala puji dan syukur Tuhan atas berkat Tuhan yang begitu indah kami dapat rasakan sepanjang minggu bekerja kami yang lalu, sepanjang aktivitas kami, dan tadi kami sudah menjalankan rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ini bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Bawalah kami ke dalam misi Tuhan sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan kesejahteraan, hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang hanya berasal dari Tuhan Allah Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami. Berikanlah kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat beroleh rema ataupun aplikasi yang bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji syukur, pada hari Sabat ini saya juga berterima kasih semua tadi firman yang sudah kita dengarkan dari awal-awal ya, mengenai pelajaran sekolah Sabat kita, yaitu janji perjanjian kekal Allah, di mana kita sudah diajarkan bagaimana Tuhan itu berjanji dan Tuhan itu tidak akan pernah luput ataupun terlepas daripada janji yang sudah Dia sampaikan kepada kita semua. Dan untuk itu saya ingin share screen pada hari Sabat ini ya. Saya rasa sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya juga berterima kasih kepada partisipan yang sudah membawakan pelayanan-pelayanan, dan tidak lupa juga berterima kasih kepada pendeta yang sudah mengizinkan saya untuk bisa membawakan firman pada pagi hari ini ya. Kiranya ini bisa membawakan kepada kita satu pelajaran baru, sehingga dari hari ke hari kita pun akan bisa terfokuskan sebagaimana yang tadi kita sudah dengarkan juga mengenai tentang lagu buka kita, di mana kita diminta untuk kerjalah bagi Allah, kerjalah karena itulah tugas dan tanggung jawab kita. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas seorang yang sudah diurapi atau bagaimana, tetapi ini adalah tugas kita semua, karena yang Tuhan lakukan atau yang Tuhan amandatkan kepada seluruh orang-orang yang mendengar pada waktu sebelum Yesus terangkat ke surga, yaitu beritakanlah Injil, beritakanlah ke Samaria, Yerusalem, dan ke seluruh dunia. Bukan seperti hai pendeta-pendeta kabarkanlah Injil ini, tidak seperti itu, tetapi hai kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita semua yang merasa bahwa diri kita itu adalah umat Tuhan. Kita merasa bahwa diri kita adalah orang-orang yang mengenal Kristus, orang-orang yang menaruh harapan diri kepada Kristus, yang selalu meminta ataupun berharap pada berkat dan sesuatu yang luar biasa yang hanya berasal dari Kristus. Kita yang seperti itu, itulah kita yang menjadi rekan Kristus siapapun kita. Ya, baik kita yang masih kecil, kita yang remaja, kita yang dewasa, baik kita yang sudah tua. Karena begini, kenapa saya mengangkat tema mengenai menjadi rekan Kristus, ataupun judul pada hari Sabat ini mengenai firman ini menjadi rekan Kristus. Karena kebanyakan daripada orang-orang atau kebanyakan daripada seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, tapi takut sekali. Tetapi sepertinya ada tantangan rintangan di kedepannya ketika dia mengikuti Kristus. Ataupun sebelum dia mengikut Kristus saja dia udah berpikir, aduh ntar begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, itu orang yang belum mengenal. Tetapi bagaimana orang yang mengenal? Orang yang mengenal ingin mengenalkan kepada orang lain lagi, sehingga dia sendiri adalah rekan Kristus, ataupun bisa dikatakan sebagai pelayan Kristus. Ya,
Kemudian dia menyampaikan kepada orang-orang, pun ada rasa takut, pun ada rasa seperti gimana gitu ya. Gimana nanti kalau misalnya aku nggak disukain temen, aku nggak disukain orang-orang ataupun rekan-rekan sekerjaku, ataupun orang-orang ini, kok kayak fanatik banget ya, kok kayak orang ini gimana gitu sama agamanya atau sama kepercayaannya. Tetapi jauh lebih daripada itu, menjadi rekan Kristus tidak hanya seperti itu, tetapi bagaimana kita sekarang akan mempelajari atau akan melihat di mana kehidupan satu orang, dua orang ini ya, bagaimana kehidupan dua orang ini mencerminkan begitu kuatnya mereka, begitu pontang-pantingnya mereka bekerja, begitu semangatnya mereka dalam penginjilan, dan mereka pun sepertinya tidak ada ketakutan dilihat dari sisi manusia. Kalau kita baca di Alkitab, sepertinya kok mereka santai-santai aja, sekalipun memang kalau kita bawa kehidupan mereka dalam kehidupan kita, sepertinya susah banget ya, kok seperti ini, kok seperti itu, kok kayaknya berat banget, kok kita dituntut untuk I will go, kok kita dituntut untuk bisa membawakan firman ini kepada orang, kok kita dituntut untuk begini begitu. Karena pemikiran kita hanya karena kita berpikir bahwa tuntutan dan tuntutan, padahal itu sebenarnya kewajiban kita, dan itu sebenarnya tawaran kepada kita ketika kita sudah mengklaim bahwa diri kita itu adalah pengikut Yesus, bahwa ketika kita sudah mengklaim bahwa diri kita itu adalah penggenapan janji Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, untuk menyampaikan sesuatu kabar yang baik, kabar keselamatan itu kepada orang lain. Mari sama-sama kita membuka di buku Kisah Para Rasul ya. Kita akan membuka sama-sama di buku kitab Kisah Para Rasul. Kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul yang keempat, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh partisipan, sudah mengenai ayat bersautan dan juga ayat inti, semuanya tercakup di dalam ayat ini. Kalau kita lihat, kita mari sama-sama kita sekarang mempelajari ada dua tokoh yang memang benar-benar seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dia adalah orang yang betul-betul berkomitmen, orang-orang yang betul-betul membawa dirinya mereka supaya berfokus pada Tuhan, di mana mereka tidak takut akan apa yang harus mereka hadapi ke depannya. Mungkin di dalam aplikasi kehidupan kita saat ini, sepertinya kita tuh bukan lagi di zaman waktu itu, kita bukan lagi di zaman seperti itu, tetapi bagaimana zaman itu juga mencerminkan keadaan yang relevan pada saat ini untuk bisa kita terapkan pun bisa. Karena seperti sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua yang memberikan kepada kita semangat, mendorong kita, yang juga pada saat itu pedang di satu sisi untuk perjanjian baru dan di satu sisi untuk di zaman kita pada saat ini. Sama-sama kita membuka di Kisah Rasul pasal yang keempat ya. Di sini judul perikopnya kita lihat adalah Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama ya. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Saya membacakan, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba datangi imam-imam. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang kisah ini, ketika kita melihat latar belakang dari kisahnya Yohanes bersama dengan Petrus pada saat itu, mereka saat itu kalau kita lihat di pasal sebelumnya, mereka saat itu masih banyak sekali membuat mujizat-mujizat. Mereka berkobar-kobar dalam memberitakan, mereka mengkobar-kobar dalam menyampaikan apa yang Tuhan sudah pesankan selama kehidupannya Tuhan di dalam dunia ini, selama 3 tahun kurang lebih ya. Banyak sekali nasihat-nasihat, banyak sekali sesuatu yang mereka dapatkan, sehingga ketika mereka sudah mengikut Yesus, ataupun sehingga ketika mereka dilepas oleh Tuhan Yesus dan Yesus saat itu terangkat ke surga, mereka lah sekarang menjadi penggenapannya. Mereka lah sekarang menjadi kepanjangan tangan Kristus untuk menyebarkan, untuk memberitakan. Mereka yang mengenal, mereka yang mengikuti Yesus walaupun hanya 3 tahun loh. Walaupun hanya 3 tahun, tetapi mereka sudah mengenal dan memang berapi-api di dalam memberitakan atau di dalam menyampaikan sesuatu yang mereka anggap baik buat diri mereka dan buat anggap orang-orang lain di sekitar mereka, di sekeliling mereka, karena mereka peduli sekali. Mereka peduli sekali bagaimana orang-orang di sekeliling mereka anggap, ataupun ya mereka anggap bahwa orang-orang di sekitar mereka itu, aduh kasihan ya mereka ya, nggak selamat, kasihan mereka yang belum mengenal Yesus, kasihan mereka ketika mereka masih belum sama seperti kita, murid-murid Yesus ya. Jadi Petrus dan Yohanes adalah 2 daripada 12 orang murid Yesus ya. Dan ketika kita melihat juga Petrus dan Yohanes, mereka adalah salah 2 daripada
ke-12 murid Yesus yang dekat dengan Yesus. Yang pertama itu Petrus, yang kedua Yohanes, dan kalau kita lihat atau baca di kitab yang lainnya, Yakobus. Mereka bertiga ini adalah orang yang dekat sekali sama Yesus. Apa-apa dilakukan sama mereka. Ketika Yesus di Getsemani, mereka hadir. Ketika Yesus dimuliakan di gunung, mereka hadir. Dan ini yang menjadi tanggung jawab mereka, seperti seolah-olah, aduh banyak banget yang aku udah dapetin, banyak banget doktrin yang aku udah dapetin, banyak banget pelajaran yang aku udah dapetin sama Yesus ini. Kok seneng banget, kok rasanya pengen banget gitu untuk menyampaikan, kok pengen banget rasanya hati ini untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Yesus. Karena ketika kita melihat menjadi rekan Kristus, artinya Yesus sudah turun ke dunia ini, rela meninggalkan surganya untuk kita, manusia-manusia berdosa, demi supaya hanya kamu nih jadi rekanku ya, kamu nih jadi sahabatku ya, untuk aku ngasih nih sama orang-orang lain, ngasih kabar keselamatan sama orang-orang lain, karena kasihan mereka belum selamat. Sehingga hati mereka pun terbangun, terangkat untuk memberitakan itu. At least misalnya suatu pun hal-hal yang kecil mereka beritakan, tetapi itu menjadi kuasa yang besar. Apa buktinya? Ketika kita melihat di dalam Kisah Para Rasul yang sebelumnya, di pasal-pasal yang sebelumnya, ayat 2, pasal 2, pasal 3, kita melihat bahwa ketika itu Petrus dan Yohanes menyampaikan apa? Menyampaikan sesuatu kepada banyak orang. Dan saat itu mereka, kalau kita lihat di sini, memberikan mujizat-mujizat. Dan orang-orang di sekeliling mereka tercengang. Saat mereka melakukan mujizat, banyak sekali orang-orang yang tercengang. Jadi pada saat itu di jam 3 sore, Petrus dan Yohanes ingin pergi ke gerbang Bait Suci yang namanya adalah Gerbang Indah. Ya, Gerbang Indah. Jadi pada waktu dia datang pertama ke sana, terus dia lihat salah satu orang, dan salah satu orang ini kasihan banget. Orang ini seperti rasanya benar-benar membutuhkan yang namanya kasih karunia. Dan orang ini udah biasa mendapatkan sesuatu dari orang, sedekah dan lain sebagainya. Saat Rasul Petrus dan Yohanes datang ke pintu gerbang yang namanya Gerbang Indah, dia lihat tuh orang tuh, aduh kok kasihan banget ya, rasanya seperti bagaimana gitu ya. Dan orang itu berharap, orang yang dia lihat itu berharap supaya ada sesuatu yang bisa dibagi ke saya, mengharapkan sesuatu yang memang seperti baik kebanyakan orang, yaitu diberikan sedekah, diberikan sesuatu yang bisa dia makan untuk seharian mereka, untuk sehariannya dia. Karena hari-harinya dia mungkin dipenuhi dengan kemalangan, hari-harinya dia mungkin dipenuhi dengan hati yang pedih, hati yang sepertinya galau. Bagaimana tidak? Orang dia dari lahir sampai dia udah tua, dia nggak bisa jalan, lumpuh kakinya, dia nggak bisa kerja dong, dia nggak bisa ngelakuin apapun, dia nggak bisa mau ngapain pun nggak bisa. Sehingga dengan kata lain, yang dibutuhkan orang ini apa? Belas kasihan. Ya, belas kasihan daripada banyak orang. Ketika orang ini membutuhkan belas kasihan, akhirnya dia melihat Petrus dan Yohanes. Dia pikir nih sesuatu, mungkin aduh ini orang nih kayaknya bawa berkat nih sama aku nih, bawa sesuatu yang mungkin dia kaya gitu ya penampilannya. Saya tidak tahu bagaimana interpretasi daripada orang ini melihat Petrus dan Yohanes. Kok aduh. Nah, dari situ Yohanes dan Petrus melihat, wah, emas dan perak tidak ada padaku. Kita ingat cerita itu diceritakan ataupun disampaikan kepada orang itu. Lalu ketika orang itu berharap yang sedemikian rupa, dia sudah mengharap, waduh ini akan mendapatkan yang bagus nih. Karena apa? Karena Petrus sama Yohanes tuh banyak pengikutnya. Petrus sama Yohanes tuh banyak sekali pengikutnya, karena dia toh habis ngelakuin mujizat kan. Dia masih banyak, setelah dia menyelesaikan mujizat-mujizatnya, dia pengen pergi nih jam 3, ibaratnya tuh kayak ibadah sore gitu ya, ibadah PA gitu. Dia pengen ke gereja, ke Serambi Salomo namanya. Nah, terus habis itu dia lihat, aduh ya dia nggak punya nih, aku kira orang kaya. Itu yang dipikir sama orang sakit ini, orang sakit lumpuh ini. Lalu yang dijawab Petrus apa? Memang emas dan perak tidak aku punya, tetapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah, orang ini nggak dapet yang namanya apa? Orang ini nggak dapat yang namanya belas kasihan,
belas kasihan melalui materi, melalui keuangan. Karena mungkin seringkali orang ini berpikir, aduh ntar ya banyak mungkin ada yang bisa nolong aku nih, aku lo lagi lumpuh, nggak mungkin orang nggak kasihan sama aku nih loh seorang susah dari dulu. Seringkali ketika seseorang berpikir seperti itu, orang susah, dia orangnya, ya mentalitasnya seperti itu. Aku nih orang yang suka bersungut, aku nih orang yang aduh gimana ya, aku membutuhkan pertolongan orang lain, membutuhkan keluarga untuk aku bisa hidup, aku membutuhkan ini dan membutuhkan itu. Seringkali ketika orang berpikir seperti itu, maka pemikirannya dia hanya berpikir jangka pendek. Dia tidak memikirkan orang lain. Ternyata pada waktu dia ketemu sama Petrus, yang dia lihat apa? Malah dikasih doa. Kalau doa mah orang lain juga sering ngedoain aku, contohnya seperti itu. Tetapi ketika dia percaya, sekalipun doa, ketika dia percaya, dia mengimani bahwa Yesus yang menyelamatkan, dia mengimani sekalipun Yesus sudah tidak ada di dunia dan dia sudah terangkat ke surga, dia mengimani di dalam nama Yesus, maka orang Nazaret itu, maka dia pun sembuh. Dia berjalan, dia berdiri, dan Rasul Petrus mengangkat, membantu, menolong dia untuk terangkat. Dia ada usaha juga. Usahanya apa? Usahanya dia percaya. Usahanya dia tidak hanya mengharapkan sesuatu yang di depan mata. Dia tidak hanya menggalau-galaukan pemikirannya dia sendiri. Aduh, aku nih susah banget orangnya. Gak bisa begini, gak bisa begitu. Apalagi begini begitu. Apalagi menolong orang lain. Kehidupanku sendiri aja udah susah. Ketika orang memiliki mental seperti itu, maka percayalah bahwa orang itu tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya. Namun ketika kita percaya akan doa, karena memang seringkali orang berpikir bahwa udahlah, misalnya aku berharap sama orang ini banyak punya uang, orang ini kelihatannya kaya raya sebagaimana sepandangan manusia, dan seseorang datang kepadanya dan seseorang ini berharap, ketika dia meminta tolong, dia berharap bahwa orang kaya ini dapat membantu dia, at least dikasih uang jajan lah ya, kalaupun memang nggak dikasih tempat tinggal dan lain sebagainya. Tetapi yang dibilang sama orang ini apa? Ya, aku doain kamu ya, semoga kamu bisa begini, bisa begitu. Ya, didoain lagi. Mungkin kita meremehkan hal ini, meremehkan kuasa doa. Tetapi barang siapa yang percaya kepada dia, barang siapa yang percaya kepada doa, sekalipun memang sepertinya kelihatannya secara manusia itu tidak ada pertolongan, tetapi ada tangan-tangan yang tidak terlihat, tangan-tangan kuasa penolong yang dapat mampu menolong kita daripada segala kesusahan yang kita miliki. Sekalipun kesusahan itu tidak lewat daripada kita, at least kita merasakan apa? Damai sejahtera, merasakan kuasa dari Tuhan, merasakan apa yang kita bisa rasakan karena cintanya Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang percaya kepada dia hidup dengan apa? Dengan dipermalukan, dengan sepertinya susah. Karena ketika kita berada di dalam pokok anggurnya, barang siapa yang berada di dalam aku dan aku berada di dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Artinya ketika sekalipun masalah ada di dalam hidup kita, aku berada di dalam dia, dia berada di dalam aku, tapi aku tidak berada di dalam dia. Karena siapa kamu? Aku tidak kenal kamu, misalnya seperti itu. Karena mungkin kegiatan kita ataupun cara kita merespon panggilan Tuhan, kita tidak mau merespon dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak bisa mengklaim janji Tuhan. Sehingga dengan kata lain, ketika seseorang merasakan hal yang seperti itu, dia akan berpikir seperti ini. Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu maha penolong, katanya Tuhan itu sanggup berkuasa. Kenapa aku masih miskin seperti ini? Kenapa aku masih seperti orang-orang di luar sana yang nggak kenal sama Tuhan? Mending sama sekali aku nggak kenal sama Tuhan. Nah, itulah yang menjadi pemikiran si jahat itu. Itulah menjadi pemikiran setan. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan. Sebagaimana yang diharapkan oleh orang ini, orang yang lumpuh ini, pada Petrus dan Yohanes. Apa yang diharapkan? Dia mengharapkan sedekah. Dia mengharapkan sesuatu akan terjadi di dalam kehidupannya dia dengan kedatangan orang ini. Tetapi hal yang lebih besar lagi, Tuhan tidak melihat jangka pendek, tetapi Tuhan melihat jangka panjang. Karena sebagaimana Yeremia mengatakan bahwa rancanganku lah adalah rancangan damai sejahtera, yang memberikan padaku penuh kesejahteraan, damai sejahtera dari Allah Bapa. Itulah janji yang bisa kita pegang. Tetapi syaratnya ketika kita berada di dalam dia dan dia di dalam kita, tidak bisa hanya salah satu. Kalaupun Yesus ada di dalam kita, tapi kita tidak mempercayai bahwa Yesus ada di dalam kita, maka kita pun tidak akan menghasilkan buah. Maka kita pun akan hidup dengan kekeringan. Ya.
Nah, ketika seseorang ini sudah datang, ketika seseorang ini sudah melihat betapa kuasanya Yesus itu, di dalam nama Yesus ini akhirnya orang ini sembuh. Wah, tercengang nih orang-orang di sekelilingnya. Tercengang banget. Ini siapa? Ini siapa orang ini? Kenapa bisa sampai seperti ini? Ya, dan akhirnya dia loncat-loncat, dia kemana-mana, dia bersaksi di sana sini, dia melihat, dia menyatakan bahwa dirinya sembuh. Dia menyatakan bahwa dirinya sudah apa? Sudah bebas dari belenggu dosa. Sudah bebas daripada kekuasaan iblis yang membisikkan kepada kita bahwa kamu tuh hidup susah, kamu tuh hidup orang yang gak berguna, kamu tuh akan susah sampai seterusnya. Buktinya coba lihat masa lalumu kayak gini, masa lalumu kayak begitu. Sama aja kehidupanmu akan seperti ini terus, secara terus-menerus. Sekalipun di mata manusia kita hidup secara terus-menerus dengan hal yang seperti ini, tetapi ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan damai. Kehidupan kita maka akan dipenuhi dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan kesabaran, dan lain sebagainya. Dipenuhi dengan kasih, maka kehidupan kita akan berubah. Kehidupan kita tidak hanya mengeluh dan mengeluh. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan rasa syukur. Oh ya Lord, aku udah bangun pagi, bisa nafas, thanks God. Udah bisa nafas, udah bisa berdiri. Banyak orang yang habis divaksin langsung tepar habis divaksin. Oh thanks God, udah bisa bangun pagi, masih sehat nih loh, walaupun pegel-pegel dikit. Aduh makasih ya Tuhan, untung cuma pegel. Ya mungkin saya kebanyakan orang Indonesia, sekalipun banyak musibah ataupun banyak sesuatu yang menjadi kerugiannya dia, tetapi dia masih bisa mengatakan untung ini masih begini. Artinya itu dengan kata lain mengindikasikan bahwa ada salah satu rasa syukur yang dimiliki olehnya ketika dia merasakan apa? Dia merasakan masalah itu ada di dalam hidupnya. Ya, dan akhirnya ketika orang itu, kita balik lagi kepada cerita ini, ketika orang itu bersemangat, dia mengikuti Rasul Petrus dan Yohanes. Akhirnya Rasul Petrus dan Yohanes mengajar di sana, mengajar kepada orang-orang banyak, diajarinya mereka. Begini begitu, dan memang yang disampaikan oleh Yohanes adalah memang tentang pertobatan. Lalu orang-orang di sekeliling mereka pun bertanya-tanya, ini kenapa bisa sembuh nih? Ini dari lahir loh kayak gini. Siapa yang bikin sembuh? Lalu semua orang melihat kepada Yohanes dan Petrus. Mereka tercengang. Mereka dibaptis akhirnya. Mereka tahu, mereka bertobat. Ya, akhirnya kalau kita melihat di ayat ataupun pasal sebelumnya, 3.000 orang dibaptis. Ya, 3.000 orang dibaptis. 3.000 orang yang menerima Kristus. Ketika mereka tercengang, yang menjadi respon daripada Petrus apa? Kamu ngapain lihat aku seperti aku punya kuasa? Kamu ngapain lihat aku seperti aku nih, seolah-olah ada sesuatu yang ada padaku? Maksudnya seolah-olah ini semua dari kekuatanku. Enggak. No. Ini semua dari orang yang kamu udah pernah salib. Ini hanya dari orang yang kamu ejek-ejek, kamu ludahi, kamu cambuk sana sini. Dan juga pemimpin-pemimpinmu. Ya, bukan daripada aku. Ini hanya daripada dia, Yesus Kristus namanya. Yang ketika dia sudah mati, bangkit. Nggak hanya bangkit, kemudian mati lagi, enggak. Tapi dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Banyak orang mungkin di dunia ini yang mati, bangkit, mati suri namanya. Mati, bangkit, nggak ada yang naik ke surga. Hanya Yesus. Ya. Dan juga kalau misalnya kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, ataupun misalnya di perjanjian lama juga menyatakan mungkin Musa mati, tapi tidak ditemukan mayatnya. Kemudian Elia tidak sempat mati, dia langsung naik ke surga. Banyak hal. Tapi Yesus Kristus sendirilah yang menjadi fokus utamanya, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah menyatakan kepada kita bahwa ada sesuatu jaminan, ada sesuatu hal yang bisa kita dapatkan. Ya, lalu ketika orang-orang itu melihat dan Petrus menyatakan ini semua ini bukan dari kuasaku kok. Semua itu bukan dari kuasaku, itu kuasa dari Yesus. Kuasa dari dari orang yang kamu udah pernah cemooh. Orang yang dari kamu pernah remehkan selama ini. Yang dia adalah raja dari atas segala raja. Dia udah naik ke surga. Dan akhirnya orang-orang semua ditobatkan, dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Ya. Dan akhirnya orang-orang di sekelilingnya ataupun pemimpin-pemimpin agama nggak suka sama apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes dan juga orang-orang di sekitarnya. Kita baca di ayat yang pertama, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Ini waktu dia ngajar nih, waktu udah habis sembuh ngelakuin mujizat.
mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ada 3 tokoh penting di sini. Yang pertama imam-imam, yang kedua pengawal bait Allah, kepala pengawal bait Allah ataupun ketuanya ya. Ketuanya ini imam-imam, pendetanya gitu ya. Pendetanya, ada ketuanya dan orang Saduki. Orang Saduki ini adalah orang yang sama sekali tidak percaya kepada Yesus. Orang Saduki ini juga adalah pemimpin daripada orang-orang Yahudi yang tidak mau mempercayai adanya tradisi-tradisi. Tetapi mereka pintar sekali tentang kitab Musa, 5 kitab Musa Pentateuch. Mereka pintar sekali. Tetapi mereka tidak mau yang namanya penggenapan semua itu. Karena apa yang dituliskan oleh Musa itu semua adalah penggenapan untuk ketika kemudiannya, yaitu Yesus yang lahir ke dunia ini. Mereka nggak mau tahu. Mereka nggak mau tahu tradisi-tradisi. Mereka juga nggak mau tahu sesuatu yang baru. Yang mereka tahu hanyalah jabatan mereka. Yang mereka tahu hanyalah apa? Kekuatan daripada diri sendiri mereka. Yang mereka tahu hanyalah posisi mereka. Posisi mereka itu adalah posisi yang mapan pada saat itu. Adalah orang-orang yang mungkin dikasih pokoknya banyak orang-orang yang terhormat. Dan mereka, kenapa mereka takut? Kenapa mereka marah? Ya, nanti kita belum di ayat yang berikutnya. Jadi pada waktu itu datang orang-orang Saduki, ya, mendatangi. Ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang Saduki nggak percaya itu. Orang-orang Yahudi ada yang percaya, ada yang tidak. Dan juga kepala pengawal bait Allah, mereka takut supaya jangan mereka supaya mereka jangan terlengserkan dengan jabatan yang mereka udah pikirkan. Ada yang mereka sudah punya, maksud saya. Banyak sesuatu yang menghalangi mereka untuk menerima kasih karunia itu. Sesuatu yang membuat mereka terhalangi. Mereka nggak mau membuka diri. Mereka hanya berpatokan sama doktrin mereka. Mereka hanya selalu mengumandangkan dengan apa yang mereka sudah tahu padahal benar, tapi mereka nggak mau ikutin. Karena mereka tuh udah tahu, ada yang tahu kalau Yesus itu bangkit. Karena saat itu salah satu daripada pemimpin mereka mengatakan bahwa udah jangan disebarin Yesus bangkit, bilang aja Yesus dicuri sama murid-muridnya. Ada yang salah satu bilang kayak gitu pada waktu kebangkitan Yesus dari antara orang mati di dalam kubur itu, karena kubur itu udah kosong. Nah, jadi ketika itu mereka marah. Kenapa mereka marah? Ini kenapa nih orang nih ngasih tau kayak beginian nih? Petrus sama Yohanes nih buat masalah baru aja sih. Mereka nih buat orang-orang supaya melengsarkan apa yang menjadi tanggung jawab kita nih. Berpikirnya seperti itu. Karena kalau kita lihat latar belakang daripada Petrus dan Yohanes, dia adalah seorang yang bagaimana? Dia orang nggak tahu apa-apa. Dia orang pelayan. Bahkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus adalah anak guntur. Adalah orang-orang yang memang keras hatinya. Ya bayangin nelayan. Apapun yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu penuh dengan kekerasan. Dikit-dikit teriak, dikit-dikit kesal. Tetapi ini kenapa nih orang yang latar belakangnya kayak gini bisa dipakai Tuhan? Kenapa orang yang latar belakang kayak gini kok bisa sih dalam nama Yesus langsung udah sembuh? Wah, ini sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang mereka iri terhadap orang-orang yang seperti ini. Kita seringkali Bapak Ibu Saudara, kita tidak menyadari bahwa diri kita sekalipun latar belakang yang sebagaimana kita ada. Tetapi yang kita sadari hanyalah kekurangan dan kekurangan kita. Ketika kita diminta kepada Yesus menjadi rekan Kristus, yang kita sadari hanyalah kekurangan kita. Aduh, aku nggak bisa nih lo kayak gini nih, nggak bisa. Pelayanan kayak gini aku nggak bisa. It's not my passion. Pelayananku kayak gini nih, aduh, itu tuh bukan jobku deh. Kasih orang lain aja. Sekalipun memang manusia dikasih karunia yang berbeda-beda, at least kita mau belajar sesuatu yang kita tidak pernah sangka itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menerima kasih karunia itu. Ketika kita membuka diri, sama seperti mereka, Petrus dan Yohanes, mereka membuka diri untuk sesuatu yang baru. Loh iya, ngapain ujung-ujungnya jadi penjala manusia? Mending penjala ikan nih, makan setiap hari dapat ikan, terus habis itu kemana-mana. Mereka ninggalin kerjaan mereka. Mereka nggak takut karena mereka udah tahu. Bukan hanya mereka tergantung sama ikan-ikan itu mereka hidup, enggak. Bukan hanya tergantung daripada penjualan ikan-ikan itu mereka hidup, enggak.
Tetapi ketika mereka menyadari kehidupan mereka yang akan datang, sesuatu yang baru, sesuatu keselamatan yang baru, itulah yang menjadi tujuan utama mereka. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kita meninggalkan pekerjaan kita, enggak. Bukan seperti itu. Tetapi artinya ketika kita mendapatkan satu tanggung jawab menjadi rekan Kristus, itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa khawatir terhadap keluarga, tanpa ada rasa-rasa yang ujung-ujungnya membuat kita sepertinya menolak dengan hati kita. Padahal Roh Kudus sudah bilang kayak gini, udah ikutin aja, kamu akan bisa kok. Enggak, aku nggak bisa. Ini bukan kerjaanku gini, kerjaanku ntar di balik layar aja. Ya contohnya seperti itu, misalnya. Ya kerjaanku yang lain aja, udah. Ya kita penolakan. Nah, seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita, dan orang-orang itu sangat marah. Menjadi rekan Kristus tidak takut dengan cemoohan orang. Dikatakan di sini ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki, orang-orang pemimpin, ketua, pendeta, dan karena kalau pada saat itu imam itu adalah pendeta. Orang-orang Saduki dan juga orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka iri sama orang ini. Ya, orang-orang itu sangat marah, tetapi mereka nggak takut. Si Petrus dan Yohanes nggak takut, karena mereka memandang sesuatu yang lebih besar daripada ketakutan mereka yang hanya kecil kalau di mata dunia. Maksudnya di mata surga. Kalau di mata dunia memang itu secara kita lihat mungkin besar banget ya masalahnya. Besar banget ya ini masalahnya, corona nih nggak selesai-selesai nih. Buat kita nggak bisa kerja, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Kita rasanya nge-stuck di satu tempat. Kita rasanya nggak bisa ngelakuin sesuatu yang baik untuk keluarga. Kita rasanya minder, kok nggak bisa kerja. Ya iya, semua juga kayak gitu. Tetapi sekarang bagaimana diri kita bisa menempatkan posisi sehingga kita pun bisa lebih realistis menghadapi kehidupan ini. Ya, dibilang pengawal bait Allah itu marah kepada mereka, dan karena mereka memberitakan bahwa di dalam nama Yesus itu ada kebangkitan, tidak ada kepercayaan kepada orang-orang yang seperti ini dari antara orang mati. Ya, ayat 3 kita lihat sama-sama. Ya, oh ya, saya sampai lupa slide saya. Oke, ayat pertama, ayat kedua, ayat yang ketiga. Ya, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ya, karena hari telah malam itu artinya hari itu, saat itu. Hari ini terjadi mungkin siang atau sore begitu. Lalu mereka ditangkap dan mereka dipenjara sampai keesokan harinya. Mereka ditangkap dan mereka dipenjara bukan sebuah ketakutan bagi mereka. Ya, karena di ayat 3, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari tengah malam. Tetapi di antara orang-orang banyak yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi apa? Banyak yang menjadi percaya. Ya, banyak yang menjadi percaya. Walaupun pengabaran-pengabaran kecil kita sampaikan kepada orang lain, banyak yang menjadi percaya. Maka itu akan menjadi sesuatu harapan bagi mereka. Banyak yang menjadi percaya. Ya, ayat ketiga kita balik lagi. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Mereka ditangkap dan diserahkan. Mereka nggak takut loh. Karena mereka ini mereka waktu ngajar. Terus habis itu mereka dijelek-jelekin. Ini apa nih, ajaran palsu nih, ajaran sesat nih, udah nggak usah denger. Tapi mereka nggak mau ambil pusing dengan itu. Yang mereka fokus hanya kepada Yesus. Mereka nggak mau fokus sama yang lain. Mereka nggak mau fokus dengan hal-hal yang membubarkan pemikiran dia. Pemikiran orang itu kepada apa? Kepada hal-hal duniawi, kepada ketakutan-ketakutan yang mungkin kita berpikir bahwa kita takut, kita nggak bisa ngomong, kita udah salah ngomong, udah mengatakan ini, mengatakan itu, sehingga kita pun seperti tidak percaya diri. Tapi dia percaya diri, bahkan ditangkap dan diserahkan pun menjadi resiko mereka. Menjadi pelayan Kristus, menjadi rekan Kristus, kita siap untuk untuk diomongin. Loh, karena Yesus sendiri ngomong, guru tidak akan jauh daripada muridnya. Ya. Jadi apa yang dilakukan guru, itu yang dilakukan muridnya. Ya. Jadi dengan kata lain, ketika guru itu merasakan hal yang seperti itu, mungkin kita juga sebagai murid harus siap-siap mengalami hal yang sama, mengalami sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Oh iya, kita jangan berekspektasi bahwa sebagai pelayan Kristus, nanti kita akan menghadapi hidup yang terjamin depannya, kehidupan yang mapan. Enggak. Menjadi pelayan Kristus itu adalah penyerahan. Menjadi pelayan Kristus itu adalah fokus kita kepada penyertaan dan penyerahan diri kita. Itulah, bukan hanya ditujukan kepada pendeta,
tetapi ditujukan kepada bagaimana seseorang yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat yang keempat, ya. Oh ya, di sini ada kutipan Ellen G. White dikatakan, keselamatan dijamin melalui iman dan sikap berharap. Kita berharap melalui iman kita, melalui sikap kita bisa memiliki keselamatan Allah di dalam keluarga kita. Ya, bukan hanya kita yang diselamatin, tetapi keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, melihat kehidupan kita, melihat tuntunan kita kepada keluarga kita, keluarga kita pun akan melihat bagaimana orang ini ternyata dituntun oleh Tuhan. Bagaimana kesaksian-kesaksian yang dialami oleh anak ini, yang dialami oleh orang ini. Kenapa dia bisa seperti itu? Sehingga dengan kata lain, ketika orang melihat itu, keluarga kita melihat itu, adanya tuntunan Roh Kudus. Ya, hidup bagi hal itu dan memiliki suatu iman yang tetap dan bertahan dan berharap di dalam Allah. Itu tidak akan beresiko. Ya, maksud saya akan ada resiko, tetapi resiko itu penuh dengan tuntunan. Ya, penuh dengan penyertaan Tuhan. Pengendalian yang diperintahkan oleh firman Allah dalam kita adalah demi kebaikan kita sendiri. Bukan demi kebaikan siapa kok, tetapi ini diri kita sendiri dulu. Dia akan dipuaskan kepada Tuhan. Ya, hal itu akan menambahkan kebahagiaan keluarga kita dan kebahagiaan orang yang ada di sekeliling kita. Bukan hanya kita yang diselamatkan, orang-orang di sekeliling kita pun ketika melihat kita tanpa kita sadari, orang itu pun akan mencari tahu bagaimana sih kehidupan orang ini. Oh, ternyata dia kenal Yesus. Oh, ternyata dia orang yang apa? Orang yang suka sekali bergaul dengan Yesus. Ayat yang keempat, tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sesuatu akan terjadi kepada banyak orang. Ya, pada pasal sebelumnya, orang-orang itu sudah ditobatkan sekitar 3.000 orang. Tetapi di ayat yang keempat, pasal 4, dibilang kira-kira 5.000 orang laki-laki. Oh, udah tambah, udah 8.000 orang jadinya. Tetapi kita bukan berfokus melihat ini, bukan melihat orang-orang seberapa banyaknya, seberapa ribunya, karena mungkin sebagai manusia kita merasa bahwa diri kita tidak sanggup untuk membawa jiwa sebanyak itu. Tetapi tidak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Kita jangan menutup diri juga. Tetapi kita berfokus kepada apa? Kepada orang yang menjadi percaya. Kita garis bawahi, kita lihat kepada orang yang menjadi percaya. Dengan kegiatan kita, dengan sesuatu yang kita lakukan, orang akan banyak percaya kepada kita. Dan akhirnya ujung-ujungnya melihat kepada Yesus Kristus. Wah, orang ini ya ternyata tuntunannya tuh luar biasa loh. Orang ini tuntunannya nggak main-main. Mentornya tuh nggak main-main. Yesus ternyata. Tapi di antara orang yang mendengar, orang yang dengar loh, cuma dengar ajaran itu aja, orang itu bisa tahu bahwa kita itulah pengikut Kristus. Sekarang bagaimana orang bisa tahu kalau kita hanya menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang lain? Kita menyampaikan sesuatu yang mungkin menakutkan orang lain. Banyak sekali kalau misalnya kita lihat di kisah para rasul, bagaimana Paulus menentang banyak orang-orang Farisi yang hanya berpaut kepada doktrinasi, tidak berpaut kepada keselamatan jiwa itu untuk menyampaikan apa? Untuk menerima jiwa itu kepada Yesus Kristus. Orang-orang itu, kalau kamu mau ikut Yesus, kamu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Bagaimana orang bisa mengenal Kristus? Bagaimana orang bisa tahu Yesus itu adalah sebagai juru selamat? Kok galak banget Yesus ya? Kok galak banget, banyak banget peraturannya. Orang-orang akan berpikir seperti itu ketika kita membuat apa? Membuat banyak ketakutan-ketakutan yang sebenarnya Yesus Kristus sendiri tidak selalu mengatakan seperti itu. Karena di Yohanes 14 ayat yang ke-15 mengatakan apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan menuruti segala perintahku. Udahlah, percaya dulu. Dan kasih dulu sama Yesus. Erat dulu hubungannya. Buat kalian terjalin dulu hubungan kalian sama Yesus. Udah. Kasih Yesus, gimana cara kalian menyembah, kalian mencintai Yesus. Kan inilah yang Yesus mau. Bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang lain. Tetapi di antara orang ujung-ujungnya menjadi apa? Menjadi mendengar ajaran itu. Menjadi percaya. Bahwa apa? Bahwa Yesus Kristus sendiri itulah nama keselamatan. Nama yang memberikan keselamatan, bukan nama yang menakutkan. Itulah yang kita lihat di ayat yang keempat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hal ini? Ada 3 pokok poin penting yang bisa saya bagikan, yang saya pelajari. Yang pertama, menjadi rekan Kristus adalah menjadi seorang yang sabar. 2 rasul ini, sabar banget dia ngelakuin kegiatan. Sabar banget sama bahaya-bahaya yang mereka pikirkan. Sabar banget kehidupan mereka
Mereka tidak menggebu-gebu kok untuk menjadikan banyak murid sampai ribu-ribuan, malah enggak, mereka nggak gebu-gebu kok. Mereka nggak berambisi untuk melakukan itu semua, enggak. Tetapi yang mereka fokuskan adalah kesabaran mereka. Sabar dulu untuk kasih tahu sama mereka bahwa Yesus itu begini begitu. Mereka mengajar. Mereka memberitahu kepada orang-orang di sekitar mereka, orang yang mereka kenal siapa aja deh. Orang yang dia telepon, orang yang dia chat siapa aja deh. Kalau chat pada waktu itu udah ada pada zaman itu. Pada zaman ini, ketika kita sabar dalam hal apa? Dalam kehidupan kita dengan keluarga kita. Kita sabar menanggung beban kita. Sabar dalam menghadapi kesusahan. Sabar menanggung segala sesuatu. Sekalipun memang sabar ada batasnya secara manusia. Tetapi dengan Tuhan, sabar nggak ada batasnya kok. 70 kali 7 kali itu hanya sebuah simbol. Dengan kata lain, 70 kali 7 kali kamu sabar, artinya nggak ada batasannya kamu sabar. Jangan kamu ikutin pemikiran dunia. Sabar ada batasnya? Enggak. Sabar nggak ada batasnya. Yang kedua, menjadi seorang yang berani mengambil risiko ketika kita mengklaim diri kita menjadi rekan Kristus. Risiko ini, risiko itu. Ya oke, aku terima. Karena aku tahu pemegang kendali itu siapa. Karena aku tahu pemegang kendali itu siapa, Yesus Kristus. Dia yang ngasih tahu sama aku kok. Dia yang ngasih tahu kalau aku tuh akan begini begitu. Ya kita klaim janjinya di sini. Tetapi kita balik lagi ketika dia ada di dalam kita dan dia di dalam kita. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Sehingga pada waktu kita mengklaim itu, ketika kita ingin mengklaim janji itu, kita juga udah sadar, oh kita udah deket sama Tuhan nggak? Apa Tuhan juga udah deket sama kita? Menjadi seorang yang berani ambil risiko, nggak takut bahaya. Yang dialami Petrus dan Yohanes nggak takut bahaya, nggak takut dicemooh, nggak takut dipenjara kok. Sekalipun secara manusiawi, yes, itu adalah sebuah ketakutan. Secara manusiawi, ya, itu adalah sebuah ancaman. Ancaman apa? Aku nggak akan makan nanti kalau aku begini. Aku akan terpisah dari keluargaku kalau aku begini. Aku akan kehilangan pekerjaanku. Aku akan kehilangan teman-temanku kalau aku seperti ini. No, Tuhan akan menggantikan sesuatu yang baru. Yang ketiga, yang saya pelajari adalah menjadi seorang yang berkomitmen. Ketika dia berani untuk pergi, ketika Yesus naik ke surga, dia pergi untuk mengabarkan Injil. Dia komitmen dengan apa yang dia sudah percayai. Oh, bayangin saudara, Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasihi. Bayangin, cuma 3 tahun loh. Saya aja udah dibaptis tahun berapa ya? Tahun sekitar 2015 ya, 2015 sampai sekarang ya 2021 ya, mungkin 6 tahun gitu ya. Kurang lebih lah ya. Nah, tapi ini 3 tahun aja pengajaran sama Kristus. Dia benar-benar berkomitmen yang sungguh, benar-benar membiarkan dirinya apapun yang menjadi resiko dirinya, tetapi dia komitmen. Aku selalu menjalani ini, menjalani tanpa ada rasa ketakutan. Ya, komitmen dalam keluarga kita. Kita harus bisa membawa keluarga kita. Kita harus berkomitmen selalu memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Komitmen manusia. Komitmen manusia itu perlu kita perbarui setiap hari. Karena janji manusia nggak ada yang bisa dipegang. Hanya janji Tuhan yang bisa kita pegang. Itu sebabnya kita komitmen jalani sesuai dengan sepenuh tanggung jawab kita. Ketika kita sabar sama keluarga kita, kita komitmen dengan kesabaran kita. Ketika kita menganggap keluarga kita masih belum bisa mengenal, ataupun masih Senin Kemis sekalipun dia udah kenal sama Yesus Kristus sendiri, tetapi komitmen untuk ngasih tahu. Nggak ada yang salah kok. Nggak mungkin keluarga nendang kita. Ya kalaupun misalnya dalam kehidupan kita saat ini, sekalipun ada, ya tetap ada penyertaan yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang menjadi pelajaran. 3 pelajaran. Yang pertama dari Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat 4. Ada 3 pelajaran yang kita bisa ambil. Pertama, menjadi seorang yang sabar. Sabar menanggung segala sesuatu, ya. Berani mengambil resiko segala sesuatu. Dan yang ketiga, berani komitmen segala sesuatu. Bukan hanya berteori, bukan hanya melakukan bagaimana, tapi kita menghidupkan, coba bagaimana, termasuk kehidupan saya. Menjadi sabar, menjadi berani mengambil risiko dan berkomitmen dalam segala hal. Mari kita sama-sama melihat di terang kecil kita, yaitu buku Roh Nubuat yang dituliskan oleh Ellen G. White, membina makanan ya. Ini tentang, pokoknya tentang makanan, tetapi kita lihat ini buku Ellen G. White, tapi kita lihat dalam kutipan ini mengenai rekan sekerja Allah. Rekan sekerja Allah
harus menggunakan setiap langkah pengaruh mereka untuk mendorong penyebaran prinsip pertarakan yang benar. Pertarak itu bagaimana sih? Ya, pengaruh itu bagaimana? Kita harus bisa membawa pengaruh yang baik. Ya, pertarakan bagaimana? Pertarakan itu dalam segala hal. Nggak harus bertarak itu veget, nggak harus bertarak itu ya tidak melakukan begini, enggak. Tetapi mencakup semuanya, mencakup dalam segala hal. Bertarak dalam hal makanan bisa jadi, bertarak dalam hal kesehatan, bertarak dalam hal pengendalian emosi, pengendalian diri bisa. Nah, itu berarti bahwa kita harus setia kepada Allah. Dia mempunyai tuntunan bagi semua orang yang bekerja baginya. Dia menginginkan agar tubuh dan pikiran dipelihara. Tubuh sama pikiran kita dipelihara. Tubuh sama pikiran ya, dipelihara sebaik mungkin. Untuk apa? Dalam kondisi kesehatan yang terbaik. Setiap kuasa dan anugerah ditempatkan di bawah kuasa ilahi, dan kebiasaan pertarakan yang ketat akan dapat melakukan dengan kuat dan berhati-hati. Kita berhati-hati di dalam melakukan Injil ini. Kita berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu yang kita sudah anggap itu benar. Ya, kita berada di bawah tuntunan Allah kok. Ya, kita juga untuk menyerahkan diri kita kepadanya tanpa tedeng aling-aling, baik bagi tubuh dan jiwa, dan semua kuasa pemikiran itu akan dihargai sebagai pemberian yang indah yang dipercayakan kepada kita untuk pelayanan pekerjaannya. Satu lagi di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul bab yang ke-16, ini buku Roh Nubuat, di paragraf yang kedua dibilang kayak gini, oh marilah kita renungkan pengorbanan yang ajaib yang telah dibuat untuk kita. Pengorbanan ajaib itu bagaimana sih? Bagaimana pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan? Oh, kita udah melihat nih, sekalipun kita tidak melihat secara kasat mata, tetapi kita melihat dengan iman, melihat dengan sesuatu yang kita sudah pegang, yaitu Alkitab, dengan sesuatu yang kita sudah anggap ini sebuah kebenaran. Dan itu untuk kita. Marilah kita coba untuk menghargai pekerjaan dan tenaga surga yang telah dikerahkan untuk merebut yang hilang, serta membawa mereka kembali ke rumah Bapa. Artinya ada beban jiwa yang kita miliki bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Beban jiwa, siapa yang aku akan bawa besok ya? Siapa yang aku akan kenalin besok ya sama Tuhan? Siapa yang aku akan begini dan begitu? Yang sehubungan dengan Tuhan. Kita lihat yang dilingkari. Ya, inilah upah yang daripada Tuhan. Upah besar itu bagi perbuatan yang baik, kesenangan surga, pergaulan para malaikat, itu akan ada pada kita, hubungan dan kasih Allah dan anak-anaknya, peninggian dan pengeluasan segala kuasa kita sampai selama-lamanya. Bukankah ini pendorong yang maha kuat? Ini udah sebuah cukup dorongan untuk kita, dan memberi keberanian mendorong kita untuk menyerahkan pelayanan kasih hati kepada Khalik dan penebus kita. Ini yang perlu kita lihat, ini yang perlu kita lihat, dan sesuatu yang mendorong kita, yang perlu kita renungkan, sesuatu yang bisa membuat kita semakin bersemangat, dan kita juga pun akan menghargai pekerjaan dan tenaga surga. Kita pun akan menjadi rekan-rekan Allah. Jadi rekan-rekan Kristus adalah doa dan harapan kita, adalah sesuatu yang bisa kita pegang dan bisa kita imani, dan kita bisa pun untuk menjalani penuh dengan tanggung jawab. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat indah bagi kita pada saat hari ini. Baik, untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita buka Vision kita nomor 335. Vision